Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musa Fernando Sulaid, SEMAK. Saya adalah salah satu dosen program studi akuntansi bidang akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Kota Pematang Siantar. Salah satu kewajiban saya sebagai seorang dosen adalah menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi perbankan di program studi akuntansi semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib dari prodi supaya mahasiswa mampu mengikuti mata kuliah lainnya yang sesuai dengan materi lanjutannya. Akuntansi perbankan adalah mata kuliah yang di dalamnya ada kegiatan mencatat, menganalisis, serta melakukan pelaporan yang terkait dengan keuangan dan transaksi keuangan pada sebuah bank, yang meliputi informasi keuangan, pengambilan keputusan, pengendalian keuangan, proses evaluasi moneter, titik tumpu alokasi keuangan, serta mencegah bank dari pilot. Saya juga akan menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai teknik pembelajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan mode pembelajaran pada mata kuliah akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan merupakan salah satu mata kuliah yang hadir sebagai bentuk respon kesiapan dalam menghadapi era digital, yaitu dengan cara bagaimana melakukan pengolahan keuangan yang optimal. Pengolahan keuangan yang dimaksud yaitu melakukan perencanaan keuangan hingga melakukan pengambilan keputusan yang baik. Selain itu, berinvestasi juga menjadi salah satu alternatif dalam melakukan perencanaan keuangan. Dalam memenuhi kebutuhan perusahaan akan berhutang. Bijak dalam mengelola hutang juga merupakan salah satu langkah dalam mengelola keuangan di dalam bank. Dengan mengikuti mata kuliah akuntansi perbankan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mampu menjelaskan prinsip dasar akuntansi perbankan, mampu memahami terkait akuntansi tabungan, mampu menjelaskan mengenai simpanan giro, mampu menjelaskan mengenai simpanan deposito, memahami dan menjelaskan simpanan dari bank lain, memahami dan mampu menjelaskan mengenai akuntansi surat berharga yang diterbitkan, memahami dan mampu menjelaskan mengenai pinjaman diterima pada bank, mampu menjelaskan mengenai akuntansi ekuitas bank, memahami dan mampu menjelaskan terkait kas dan giro pada Bank Indonesia, memahami dan mampu menjelaskan penempatan pada bank lain, memahami dan mampu menjelaskan surat berharga yang dimiliki, serta memahami dan mampu menjelaskan kredit yang diberikan. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan hybrid learning, yaitu dengan media luring maupun daring. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama, prinsip dasar akuntansi perbankan. Kedua, akuntansi tabungan. Ketiga, simpanan giro. Keempat, deposito. Kelima, simpanan dari bank lain. Keenam, akuntansi surat berharga yang diterbitkan. Ketujuh, pinjaman diterima pada bank. Kedelapan, akuntansi ekuitas bank. Kesembilan, kas giro pada Bank Indonesia. Kesepuluh, penempatan bank lain. Kesebelas, surat berharga yang dimiliki. Dan yang terakhir nanti, kredit yang diberikan. Prinsip dasar akuntansi perbankan. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah akuntansi perbankan yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada dua strategi yang saya gunakan. Yang pertama itu menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan merupakan karangan dari Emerald Rifaud dan Fausal Riza Salman dengan judul Akuntansi Perbankan, serta materi dari e-book dan materi relevan yang terkini dengan pembahasan dari akuntansi perbankan. Yang kedua,
pembahasan case study di kelas setiap minggunya, saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah case study dan membuat evaluasi pembelajaran setiap minggunya. Dengan cara ini, mahasiswa akan lebih siap dalam membahas setiap contoh soal yang akan dibahas di kelas. Kemudian, saya juga membuat pembahasan dengan metode problem based learning, serta memberikan topik-topik yang up to date yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang dapat diangkat sebagai judul penelitian nantinya di tugas akhir mahasiswa. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya? Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas. Di dalam kelas saya awali dengan mereview sekilas materi minggu sebelumnya, kemudian memotivasi mahasiswa secara aktif untuk bertanya maupun menjawab soal yang sedang dibahas agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, menggunakan YouTube untuk menyajikan materi yang akan dibahas setiap minggunya agar mahasiswa dapat mengakses dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, menggunakan media WhatsApp group sebagai sarana diskusi di luar kelas. Yang keempat, menggunakan Google Classroom sebagai feedback dan evaluasi dari mahasiswa atas pembelajaran yang telah dikerjakan. Yang ketiga adalah assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya memulai dengan menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama antara pengajar dengan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut membuat cara saya untuk menilai dan menyertakan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga dipastikan mahasiswa mengetahui lebih awal, diharapkan mampu dalam membuat strategi agar perkuliahan mereka berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut penilaian atas tingkat penugasan yang dilakukan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa. Yang pertama itu tugas rutin 10%, kehadiran 10%, tugas atau kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester 40%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah akuntansi perbankan pada program studi akuntansi di dalam kelas sebagai berikut ini. Oke, selamat sore. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mungkin saya berikan ketua kelas untuk memimpin agar kita mulai dengan penuh berkah. Maka kita berdoa dulu sebelum mulai pengajaran. Silakan dipimpin sama ketua kelas. Mari kita berdoa menurut cara kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai masuk ke materi kita yang berikut adalah akuntansi sumber dana bank. Ada baiknya saya bertanya dulu terkait mata kuliah kemarin tentang prinsip dasar perbankan. Ya, prinsip dasar perbankan. Saya mau nanya dulu kepada siapa namanya? Jaki, Pak. Jaki yang minggu sebelumnya kita sudah masuk materi prinsip dasar perbankan. Di sana ada kita bahas tentang definisi bank, jenis-jenis bank, fungsi bank, dan produk-produk yang ada di perbankan. Menurut yang kamu pahami, definisi bank itu apa? Bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank berarti menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali, dan memberikan produk-produk lainnya. Itu adalah definisi umum dari bank. Baru yang berikut saya mau nanya terkait materi yang lalu juga, apakah kita sudah memahami jenis-jenis bank dilihat dari fungsinya. Siapa nama? Kaila, coba Kaila, apa jenis-jenis bank menurut fungsinya? Jenis-jenis bank menurut fungsinya dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama dia ada bank sentral, kedua bank umum, terakhir bank perkreditan rakyat.
Pertama tadi bank sentral. Bank sentral itu mengatur peredaran uang, ya, dia seperti polisi perbankan. Yang kedua ada bank umum atau bank konvensional, itulah seperti contohnya Bank Mandiri, BRI, BNI, itu bank divisa dan bank umum. Yang terakhir bank kredit terakhir. Oke. Setelah kita memahami apa itu definisi bank, ya, jenis-jenisnya, produk-produk yang ditawarkan, kita akan masuk ke akan sumber dana bank. Kita harus akan mengetahui dari mana aja sumber dana bank. Sumber dana bank ini maksudnya semua rupiah, ya, yang dihimpun dana dari, baik itu dari masyarakat, ya, baik itu modal sendiri bank itu seperti laba ditahan dan dari lembaga lainnya, itu adalah bagian dari sumber dana bank. Sumber dana bank pada umumnya ada 3. Yang pertama itu ada giro, tabungan, dan deposito. Yang akan kita bahas pertama adalah giro. Di sini giro artinya simpanan. Giro atau lebih populer disebut rekening giro. Ini menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan memindah bubukan. Jadi dari definisinya bahwa giro itu tidak boleh ditarik secara seperti kita tabungan menggunakan slip penarikan, tapi ada di sini yang dipakai menggunakan cek, bilet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya. Berdasarkan pengertian giro, dia harus dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, simpanan pihak ketiga. Simpanan pihak ketiga ini berupa penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro, dilakukan atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, di mana nasabah menyimpan dana di bank untuk kemudian dikelola oleh pihak bank. Yang kedua, penarikan dana dapat setiap saat. Penarikan dana giro ini dapat dilakukan setiap saat atau kapan saja, asalkan dana tersedia mencukupi dana yang hendak diambil pada saat itu. Sehingga contohnya seorang pebisnis, ya, memiliki rekening giro akan membantu mereka menyediakan dana kapan saja selama kantor kas atau bank buka. Jadi maksudnya di sini kapan saja, namun bisa kantor kas atau kantor bank tersebut buka. Cara penarikannya tadi menggunakan cek. Cek di sini merupakan perintah dari nasabah kepada pihak bank yang memelihara rekening giro untuk membayar kepada pihak yang disebut dalam cek atau kepada pihak pemegang cek tersebut. Untuk lebih jelasnya, di sini ada beberapa jenis-jenis cek. Jenis-jenis cek ada beberapa. Yang pertama adalah cek atas nama. Cek atas nama ini cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Yang kedua ada cek atas unjuk. Di sini tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek itu, siapa penerimanya. Yang berikut cek silang. Nah, ini cek silang ini mungkin teman-teman kalau cek silang ini agak beda dengan cek biasanya, karena di sini dikatakan di pojok kiri atas itu diberi 2 tanda silang, sehingga cek tersebut berfungsi untuk pembayaran bukan tunai. Pernah lihat itu, Mbak? Cek silang. Mungkin itu biasanya kenapa terjadi? Kalau di bank kami dia bukan silang, Pak, tapi langsung garis 2. Itu Garis langsung 2 ini. Iya, pemindahan ke rekening, bukan untuk cekan tunai. Jadi yang berikut ada cek mundur. Ini diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 1 Mei. Misalnya di sini contohnya Tuan Roy bermaksud mencairkan ceknya, di mana cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei, itu adalah cek mundur. Jadi lebih awal ya. Yang berikut cek kosong. Nah, ini sudah jelas dari namanya cek kosong. Yaitu cek yang dana yang tidak tersedia. Contoh nasabah menarik cek 10 juta tetapi dana tidak tersedia dan hanya misalnya di sini 5 juta. Biasanya kalau ini strip cek kosong ini atau tolakan, biasanya ada denda.
Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau dulu 125.000 per tolakan. Nah, 2 kali tolakan atau 3 kali nggak tahu, itu masuk blacklist, ya kan? Blacklist Bank Indonesia. Nah, kalau untuk kita itu bisa dipidanakan karena itu penipuan kan. Jadi kalau cek kosong dikasih sama kita itu bisa jadi pidana, masuk ranah penipuan. Nah ini bahaya cek kosong. Yang berikut, sarana yang digunakan dalam giro itu, yang kedua adalah biliet giro. Merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau bank lain. Boleh, jadi kita keluarkan giro ini bisa, maksudnya bisa dicairkan di bank lain, maksudnya bukan harus di bank yang sama. Sebagai contoh, di mana transaksi yang sering terjadi di dalam giro, di sini akan saya jelaskan apa aja transaksi yang sering dalam simpanan giro. Yang pertama, transaksi pembukaan rekening giro. Contohnya di sini Tuan David membuka rekening giro pada Bank Panin cabang Pematang Siantar dan menyetor tunai sejumlah uang 100 juta dan membayar tunai semua biaya administrasi seperti penerbitan buku cek sebesar 50.000. Maka Bank Panin cabang Pematang Siantar akan dibukukan seperti berikut. Jadi dia tadi buka 100 juta, uang buku ceknya 50.000, maka transaksi itu akan dijumlah sebagai berikut, yaitu kas di kredit sebesar 100 juta 50.000 pada tadi bukan kredit, di debit pada giro rekening David 100 juta di kredit dan barang cetakan buku cek 50.000 di kredit. Itu transaksi pembukaan giro. Transaksi penyetoran clearing, apabila Tuan David kemudian menyerahkan sebuah cek giro Bank BTPN sebesar 300 juta untuk disetorkan ke dalam rekening gironya oleh Bank Panin, akan dibukukan sebagai transaksi clearing. Jadi kalau ada cek giro bank lain masuk ke bank atau saya punya rekening giro di Bank Panin, itu disebut clearing, transaksi clearing. Transaksi clearing ini dia akan melibatkan Bank Indonesia. Biasanya ada jam-jam tertentu clearing di Bank Indonesia. Jadi misalnya contohnya di Kota Pematang Siantar ini, berapa bank umum mereka akan ada jam tertentu yang saya bilang tadi akan berkantor di Bank Indonesia untuk melakukan transaksi clearing. Di sini sebagai pembukuan untuk transaksi penyetoran market clearing ini sebagai berikut. Jurnal sementaranya yaitu Bank Indonesia Giro di kredit di debit 300 juta pada warkat clearing 300 juta. Ini waktu warkat clearing dianggap sebagai belum berhasil, jadi masih konfirmasi. Jadi setelah konfirmasi dananya ada, pihak BTPN ada mengatakan ada dananya, maka akan dibuat lagi jurnal transaksi di saat rekening warkat clearingnya berhasil, yang dengan transaksi itu jurnalnya adalah warkat clearing di debit 300 juta. Jadi warkat clearing yang tadi itu sifatnya sementara akan jadi 0 pada giro rekening David 300 juta di kredit. Jadi kalau ini jadi 0, berarti jurnalnya sebenarnya adalah Bank Indonesia Giro 300 juta di debit pada giro rekening David di kredit 300 juta. Jadi uang si David ini bertambah 300 juta melalui transaksi clearing. Jadi ada dana Bank Panin itu di melalui transaksi clearing di BI itu 300 juta. Ini untuk penyetoran clearing. Untuk penyetoran melalui transfer, di sini dikatakan apabila Tuan David menerima dari seorang rekannya nasabah Bank Mandiri sebesar 50 juta oleh Bank Panin akan dilakukan sebagai berikut. Di sini jurnalnya giro Bank Mandiri 50 juta pada giro rekening David 50 juta di kredit. Itu untuk transaksi penyetoran melalui transfer. Kalau transaksi penarikan ya melalui rekening giro ini
dapat dilakukan setiap saat setelah memenuhi persyaratan tertentu. Ya, jenis penarikan kredit antara lain berupa penarikan tunai, penarikan dengan memberikan amanat kepada bank, penarikan clearing dan lainnya. Contohnya, apabila Tuan David menarik selembar cek sebesar 150 juta untuk dibayarkan oleh bank secara tunai, maka Bank Panin akan membukukan sebagai berikut. Tadi 150 juta ya untuk membayarkan untuk dibayarkan bank secara tunai. Maka jurnalnya giro rekening Tuan David berkurang 150 juta di debit pada kas rupiah 150 juta di kredit. Itu untuk transaksi tunai giro. Yang berikut adalah penarikan. Bagaimana kalau penarikan secara clearing? Ya, penarikan secara clearing. Penarikan secara clearing dilakukan oleh nasabah dengan cara menerbitkan cek untuk disetorkan kepada seseorang yang merupakan nasabah bank lain. Contohnya, bila Tuan David menerbitkan cek sebesar 200 juta dan memerintahkan Bank Panin agar diserahkan untuk keuntungan seorang nasabah di Bank Mestika. Ya, jadi dia menerbitkan cek 200 juta agar Bank Panin menyerahkan keuntungan seseorang nasabah di Bank Mestika. Maka jurnalnya giro rekening David ya di debit sebesar 200 juta pada Bank Indonesia Giro, di kredit sebesar 200 juta. Ini yang dicatatkan oleh Bank Panin. Bagi Bank Panin, warka yang diserahkan oleh Tuan David tersebut dianggap sebagai warka kredit keluar. Jadi itu namanya warka kredit keluar. Yang berikut, bagaimana apabila ada transaksi giro itu penarikan dengan amanat. Di sini dikatakan seringkali seorang nasabah memberikan amanat kepada banknya untuk memindahkan sejumlah dana atas rekening gironya. Pemberian amanat ini harus tertulis disahkan oleh pejabat bank yang bersangkutan. Jadi harus ada di dalam pemberian amanat ini harus ada disahkan oleh pejabat bank yang bersangkutan. Contohnya di sini kita apabila Tuan David ya kemudian memerintahkan Bank Panin cabang Pematang Siantar untuk mendebit rekening gironya sebesar 20 juta untuk dipindahkan ke dalam rekening seseorang di Bank Panin cabang Surabaya. Jadi ini sama-sama Bank Panin namun beda cabang. Maka Bank Panin cabang Pematang Siantar akan membukukan sebagai berikut. Jadi ini yang dicatatkan oleh Bank Panin cabang Pematang Siantar. Bank Panin cabang Surabaya juga akan membuat catatannya juga. Ya, di sini uang Tuan David itu berkurang 20 juta, yaitu jurnalnya giro Tuan David sebesar 20 juta di debit pada rekening antar kantor cabang Surabaya di kredit sebesar 20 juta. Nah, ini dia penarikan dengan amanat dalam bank yang sama namun beda cabang. Oke, itulah yang biasa muncul transaksi di dalam rekening giro. Tadi ada mulai dari pembukaan rekening, penarikan secara amanah, transfer, ya clearing, ada warta masuk, warta keluar, ya itu. Selanjutnya, sebelum saya memulai masuk ke perhitungan bunga, nanti saya akan jelaskan di situ tentang, karena di dalam perhitungan bunga giro ini kita ada beberapa jenis yang digunakan. Nanti saya akan jelaskan. Perhitungan bunga giro, seorang nasabah giro apabila masih memiliki saldo kredit selama perhitungan bunga atau jasa giro akan diberikan sejumlah bunga giro. Perhitungan bunga giro dilakukan atas saldo rata-rata terendah dari mutasi setiap bulan. Pembukuan langsung dibukukan atas keuntungan nasabah yang bersangkutan. Bagaimana cara menghitung bunga giro? Ada di dalam perhitungan giro itu, bunga giro itu ada 3 macam yang dipakai biasanya. Yang pertama lama mengendap, yang kedua saldo menghitung dengan saldo rata-rata, yang ketiga saldo terendah. Di sini contoh perhitungan bunga giro untuk Tuan David nasabah Bank Panin cabang Pematang Siantar tadi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh mutasi rekening gironya. Di
sini ada beberapa tanggal transaksi, ada tanggal 1 November setor tunai, tanggal 6 November setor clearing, tanggal 8 November setor transfer, 11 November tarik tunai, 15 November tarik clearing, 20 November tarik transfer, 30 November itu pembayaran bunga giro dan pemotongan pajak gironya. Jadi saldonya ada 100 juta, 400 juta, 450 juta, 300 juta, 100 juta, dan 80 juta. Jadi ada 2, 4, 6 jenis saldo. Dimana di sini kalau kita lihat saldo terendahnya adalah 80 juta. Ya. Tapi kita pertama menghitung lama mengendap dulu. Ini. Bila perhitungan bunga giro berdasarkan lama yang mengendap ya, tadi dengan bunga 12%. Ya. Kita mencari lama mengendap saldo dulu dari tanggal 1 November ke tanggal 6 November. Jadi berlakunya 5 hari. Kenapa 6 November sudah berubah saldo? Saldo tanggal 6 November itu sudah 400. Jadi kenanya tanggal 1 ke 6 hari, tanggal 6 itu 5 hari. Cara menghitung bunga giro yang 1 November, saldonya tadi 100 juta dikali lama mengendapnya 5 hari dibagi 360 jumlah hari dalam tahun dikali bunganya 12%, maka dapatnya 166.000,67 dan seterusnya sampai dia tanggal 20 November. Begitu cara untuk menghitung bunga giro dengan metode lama mengendap. Jadi simpel saja, kita cari dulu lama mengendap setiap saldo, baru kita kalikan ke saldonya, baru kalikan berapa bunga yang disepakati sesuai dengan soal yang nantinya akan saya berikan. Ini adalah lama mengendap. Contoh perhitungan jasa giro apabila diterapkan saldo terendah tadi 80 juta, ya bunganya 1 bulan itu 1%, maka bunga yang didapatnya adalah 800.000. Yang berikut saldo rata-rata, dia saldo rata-rata per bulannya 2.233.333.333,33 rupiah. Itu tadi yang ada berapa? Coba dihitung, berpas ada ya? Kira-kira kemarin enggak? 100 juta, coba hitung. Tambah 400, tambah 450 juta, tambah 300 juta, tambah 100 juta, tambah 80 juta, dibagi 246. Ya? Nah ya, 238 juta 333. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Oke, siapa namanya? Email. Saya mau bertanya Pak, apabila dalam satu hari transaksinya ada 5, yang mana saldo yang menjadi dasar perhitungan bunga pada giro Pak? Oke, dasar perhitungan bunga apabila ini contohnya. Misalnya di tanggal 6 ini setor clearing 300 juta, berarti saldonya 400. Apabila tanggal 6 itu ada lagi setor clearing misal 100, berarti saldonya jadi 500. Jadi untuk mengambil dasar perhitungan bunga adalah saldo akhir. Ya, saldo akhir. Jadi nggak semua saldo dihitung. Jadi saldo mana yang saldo penutup untuk hari itu, itulah yang dasar perhitungan. Oke, ada lagi yang mau diskusikan? Paham? Ya. Jadi tadi yang saya bahas itu adalah tentang yang transaksi yang sering terjadi di giro dan bagaimana perhitungan bunganya. Ya, mudah-mudahan yang betul-betul paham. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau tidak ada lagi didiskusikan, minggu depan kita akan masuk sumber dana penglanjutan, yaitu tabungan dan deposito. Oke, selamat sore. Sore, Pak.